Terungkap alasan Dornasport tergila-gila MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kini terungkap ternyata ini alasan dibalik Dornasport yang tergila-gila dengan MotoGP Mandalika. Pihak penyelenggara MotoGP Dornasport rupanya menaruh minat sangat besar terhadap gelaran MotoGP di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah ajang balap motor paling bergengsi di dunia, MotoGP, sejak terakhir kali pada 1997 di sirkuit Sentul. Berbeda dengan gelaran pada 25 tahun lalu, pada periode 2022 ini, Indonesia akan mempersembahkan rumah baru yakni sirkuit Mandalika di Lombok. Untuk itu, Dornasport menyambut antusias dengan kesempatan menggelar MotoGP Mandalika 2022 ini. Melansir dari Mundo Deportivo yang dipublish pada 31 Desember 2021 lalu, Direktur Komersial Global dan Media Dornasport, Manel Arroyo, menyebut bahwa MotoGP Mandalika Indonesia merupakan agenda yang sangat penting. Hal ini dikarenakan Indonesia dinilai sebagai pasar yang sangat besar bagi MotoGP. Di Indonesia, MotoGP adalah olahraga kedua yang paling banyak diikuti sejauh ini, ujar Manel Arroyo. Di Indonesia, kejuaraan MotoGP disiarkan secara terbuka di televisi dan semua stasiun televisi tertarik untuk membeli hak siar, imbuhnya. Lebih lanjut, faktor MotoGP akan digelar di Mandalika yakni daerah dalam rancangan pembangunan pemerintah membuat kesempatan tersebut semakin sempurna bagi Dornasport. Selain itu, Mandalika merupakan daerah yang ingin dikembangkan pemerintah Indonesia dari segi wisata, ujar Manel Arroyo. Hal pertama yang telah dibangun adalah sirkuit perkotaan, dan mereka juga ingin membangun lapangan golf di sana di antara konstruksi lainnya, tambahnya. Lebih lanjut, Hadi Cahyanto mengakui bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pembenahan di sirkuit Mandalika, di antaranya pelebaran jalan provinsi dari 2 menjadi 4 jalur, termasuk pula perbaikan rumah-rumah penduduk, drainase, penghijauan di sirkuit dan di luar sirkuit. Lalu penghijauan dilakukan mulai di jalur bypass dari Bundaran Bandara Internasional Lombok hingga Bundaran Sunggung. Sementara itu, untuk kawasan di sekitar sirkuit Mandalika yang terdapat 5 bukit, Hadi mengatakan bahwa bukit-bukit tersebut juga sedang dilakukan pembenahan dengan penanaman pohon-pohon estetik dan bunga agar terlihat hijau dan cantik di depan kamera. Di dalam sendiri itu ada satu bukit namanya Bukit 360 derajat juga kita percantik, supaya saat penonton nanti melihat ke arah bukit tersebut juga kelihatan cantik. Karena bukit itu juga berhadapan dengan bukit segar yang ada di luar Mandalika, ujar Hadi. Terlepas dari itu, MotoGP Mandalika 2022 akan digelar pada 18 hingga 20 Maret. Tetapi sebelumnya akan dilaksanakan tes promosi MotoGP 2022 pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Logistik MotoGP untuk tes pramusim di sirkuit Mandalika mulai tiba di Lombok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Logistik MotoGP yang akan digunakan untuk tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok pada 11 hingga 13 Februari 2022 mulai berdatangan. Logistik pertama yang tiba adalah perangkat untuk keperluan Paddock General Office di Paddock Sirkuit Mandalika. Logistik berikutnya dengan pesawat Qatar Airways B777 dijadwalkan tiba di Lombok pada 7 Februari 2022. Kata Direktur MGPA Priyadi Satria pada Tempo, Senin 24 Januari 2022 pagi. Priyadi tidak merinci kapan kedatangan logistik pertama ini.
Menurut Priandi, pada 5 Februari mendatang akan datang tim awal Dorna Sport dan International Road Racing Team Association. Kargo kedua dijadwalkan tiba pada 7 Februari dan menyusul pada 9 hingga 10 Februari 2022. Secara gradual semua tim tiba di Lombok. Tim yang hadir pada tes pramusim menurut Priandi Satria hanya tim MotoGP saja. Ada 12 tim yang hadir, sedangkan tim Moto2 dan Moto3 serta IATC tidak hadir, ujar Priandi Satria. Lintasan utama sirkuit Mandalika atau jalan kawasan khusus di kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika selesai dikerjakan pada 15 Agustus 2021. Pekerjaan lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 lintasan berikut trek, inner, outer, gravel 524.748 meter persegi tersebut sebagai halter 1 dilakukan oleh pembangunan perumahan. Pembiayaan lintasan sirkuit ini mencapai 899 miliar dan secara keseluruhan pembangunan sirkuit ini menelan dana sebesar 1,3 triliun. Untuk melakukan pengaspalan lintasan utama sirkuit Mandalika ini, pengelola mendatangkan batu dari Pulau Sulawesi Tengah sebanyak 7.000 ton dan kapur dari Ponorogo dan Probolinggo, keduanya di Jawa Timur. Lapisan aspalnya menggunakan Performance Grade 82 yang campuran dasarnya menggunakan stone mastic aspal. Batu dari Palu ini untuk bagian atas yang dapat menyerap aspal. Kekhasan dari tikungan 2 hingga 3, yaitu sewaktu memasuki tikungan kedua berbelok dan miring ke kanan dan tikungan ketiga berbelok dan memiring ke kiri. Sedangkan tikungan 6, 7, 8, 9 adalah pembalap bisa flowing, melaju tanpa menginjak rem, dan memasuki tikungan ke-10 tampak pantai di selatan dan di sebelah kanan adanya bukit. Indahnya lokasi ini dilihat Dorna sewaktu berkunjung bulan April 2021 lalu. Walau hujan deras, ITDC pastikan sirkuit Mandalika bebas dari genangan air. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sesaat lagi Indonesia akan kembali menggelar MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret mendatang. Sebelum menuju ke perlombaan, MotoGP menyelenggarakan sesi tes resmi di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari. Mengingat jadwal penyelenggaraan perlombaan tersebut bertepatan dengan musim penghujan di Indonesia, hal itu memungkinkan hujan turun membasahi lintasan Mandalika ketika sedang melaksanakan tes resmi maupun perlombaan. Jelang persiapan menuju tes resmi dan perlombaan, ITDC dan pihak-pihak terkait terus mematangkan persiapan untuk event dan infrastruktur. Khusus infrastruktur, pembenahan berfokus pada masalah drainase di sirkuit lintasan supaya tidak menimbulkan genangan air. Permasalahan tersebut menjadi fokus karena berkaca pada perlombaan WSBK yang terjadi tahun lalu di bulan November setelah genangan air mengganggu jalannya acara. Abdul Bar M. Mansur memastikan bahwa sirkuit Mandalika akan terbebas dari genangan air meski hujan turun dengan intensitas tinggi. Harus kami akui, waktu WSBK itu sirkuit belum 100% siap, kata Abdul Bar kepada Tribun Network di kantor ITDC Menara BCA Jakarta. Sirkuit kami jamin tidak ada masalah, tapi waktu hujan ada genangan air di sekitar sirkuit karena belum ada pengerasan aspal dan kendala drainase, sehingga yang terjadi bukan banjir, tapi ada genangan yang memang belum kami aspal, jadi kesannya lumpur itu muncul. Kami pastikan di MotoGP nanti tidak akan terjadi lagi. Teman-teman di sana sedang memperbaiki itu. Lanjutnya seperti dikutip dari bolasport.com dari Tribun News. Abdul Bar juga memastikan peran pemerintah dalam membantu persiapan gelar MotoGP Indonesia 2022.
Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, Abdul Bar meyakini gelaran MotoGP Indonesia 2022 akan lebih baik daripada WSBK Indonesia 2021. Pemerintah sangat mendukung kami, jadi saat ini timnya Menteri PUPR sedang membangun jalan. Kemudian dari KLH sedang melakukan penghijauan dan kementerian lain yang bangun homestay, ujar Abdul Bar. Jadi sejak WSBK ini saling support sehingga ketika MotoGP nanti insya Allah kami akan lebih siap. Yang jadi catatan akan kami perbaiki semua, pungkasnya. Abdul Bar menambahkan bahwa kualitas aspal sirkuit Mandalika banyak menerima pujian dari para pembalap kontestan WSBK 2021. Dia menjelaskan bahwa sirkuit Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru yakni Stone Mastic Aspal. Dengan teknologi aspal tersebut, sirkuit Mandalika mengikuti jejak Silverstone, Yas Marina, dan Phillip Island. Sirkuit Silverstone Inggris adalah salah satu yang menggunakan teknologi tersebut di antara 3 lokasi balap lainnya. Para pembalap USBK sempat bilang sirkuit ini bagus, tutur Abdul Bar. Memang kami pakai teknologi terbaru di sirkuit Mandalika namanya teknologi Stone Mastic Aspal yang baru dipakai di 3 tempat Silverstone Inggris, Yas Marina Abu Dhabi, dan Phillip Island di Australia. Kecepatan motor di aspal ini bisa sampai 310 km dengan keamanan yang tinggi, sambungnya.